Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Angela. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan Hari Ibu ya. Masya Allah, Hari Ibu ya, Hari Ibu di One Piece ya. Jadi insya Allah kita akan relate dan terkait dengan nasab, sejarah dan lain sebagainya. Insya Allah pada 22 Desember apakah betul Hari Ibu, dan kita akan simak, akan dibersamai oleh 3 pembicara keren kita, yaitu ada Kak Davin Yoga, kemudian ada Kak Akaito ya, atau Bang Iyam, kemudian ada Kak Firsya gitu ya, Fira Syafiq ya. Bismillah. Dan saya sendiri Priska Angela yang insya Allah akan spill terkait dengan Zainab binti Guzaimah ya. Insya Allah tabarakallah. Teman-teman sekalian, saya spill dulu ya. Masya Allah. Ya mohon maaf karena ini masih sinyalnya, koneksinya habis dari turun hujan ya, daerah Sumatera Selatan, salah, daerah Solo. Jadi ya gitu deh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa binasta'inu ala alihi umuri dunya wa din, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kesehatan serta pelindungannya sehingga kita bisa spill kembali pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita menantikan ya teman-teman sekalian yang lainnya karena belum hadir. Assalamualaikum Kak Firsya, alhamdulillah sudah bergabung teman-teman sekalian. Kita menantikan teman-teman yang lainnya. Oke, kita izin undang. Wah, masih menunggu ya. Oke lah, tidak apa-apa ya. Jadi teman-teman kita akan sharing terkait dengan apa itu, kita sharing Hari Ibu ya. Sejarah. Sorry ya teman-teman sekalian, spesial Hari Ibu di anime One Piece. Sejarah Hari Ibu, dan sosok Zainab binti Guzaimah.
Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kemudahan, kesehatan, serta pelindungannya ya insya Allah. Wah, sudah ada Kak Davin Yoga. Yang lainnya belum hadir nih kayaknya. Oke, kita coba undang Kak Firsya dulu ya. Oke, bismillah teman-teman sekalian. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo Kak Firsya. Suara ini udah terdengar belum nih Kak? Udah jelas Kak Priska. Jelas banget ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih akhirnya ada yang ketemu. Ini antara bingung antara koneksi tempat aneh yang agak kurang atau gimana. Ya belum ada ternyata orangnya. Masya Allah. Ya. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ada Kak Firsya, ini sembari menunggu reload gitu ya. Menunggu reload. Ya, alhamdulillah. Gimana ini Kak Firsya, sudah aman untuk visual dan sinyalnya? Tadi sempat ini sih ditangkap di Solo agak muter-muter gitu. Mungkin emang di sini juga sih Kak pengaruhnya. Soalnya saya dari tadi terjeda juga gitu Kak. Iya. Iya. Udah lancar sih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ini nih Kak Firsya di mana sekarang? Halo Kak Firsya? Iya, bisa diulang Kak Priska. Agak putus. Ya, gimana kabarnya Kak? Sekarang lagi di mana nih? Alhamdulillah baik. Sekarang di rumah sih ya. Lagi kosong juga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat dan dalam kondisi yang terbaik ya. Iya. Amin ya Rabbal. Ini luar biasa ini. Kak Firsya selalu memberikan karya-karya terbaik ya bagi kita semua nih di sosial media ya. Baiklah. Ya. Juga masih terjeda ini teman-teman sekalian. Mungkin spill dulu nih terkait dengan apa bahasan kita pada hari ini ya. Hari ini kajiannya spesial ini Kak Firsya. Jadi kita berempat ya insya Allah nanti kita menantikan ada Kak Davin sama Bang Akaito atau Bang Iam gitu ya. Nah hari ini spesial tidak pakai telur. Jadi spesial tidak pakai telur. Jadi spesial Hari Ibu. Terutama kita bahas di anime One Piece karena kita kajian anime yang menaungi gitu ya. Jadi kita bahas anime. Jadi terkait dengan sejarah Hari Ibu dan sosok Zainab binti Khuzaimah. Ini menarik sekali. Jadi ada seorang tokoh yang saya itu ternyata agak mirip-mirip gitu nah antara sosok siapa dengan sosok siapa. Jadi istilahnya mungkin bisa kita diskusi di acara Aijilah pada malam hari ini di Dowi Rake atau The Obrolan Ibu Rasa Keimanan ya insya Allah. Bersama Kak Firsya dulu nih. Soalnya yang lainnya belum hadir. Oh ini Bang Iam sudah hadir. Kita undang ya. Bismillah. Ya, bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini suaranya jelas sekali. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Sensei? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah, semoga senantiasa sehat dan dalam kondisi yang terbaik ya semuanya ya. Kak Firsya, amin. Kak Firas ya, jalannya dan
Selanjutnya Bang Iyam ya, Masya Allah, dan teman-teman kita nantikan dengan Kak Davin. Oh iya, Kak Davin udah hadir sama kelas kita undang biar rame. Masya Allah. Jadi kita hari ini berempat dan bakal spill-spill terkait dengan bakalan spesial tanpa telur spesialnya. Karena kita akan bahas terkait dengan Hari Ibu, terutama kita bahas-bahas di anime One Piece, kemudian sejarah Hari Ibu ya, mungkin nanti ada Kak Fisya, ada Bang Iam, dan nanti kita akan relatekan dengan seorang sosok yang ada di anime One Piece dengan sosok Zainab binti Kuzaimah. Mungkin ada mirip-miripnya gitu ya. Oke, kita sembari menantikan Kak Dasin. Sepertinya koneksi masih belum stabil, kita tunggu aja. Oke, mungkin pada kesempatan hari ini kita langsung saja ya, daripada teman-teman semakin penasaran, spesial tanpa telur ini, tapi pakai kerupuk juga ya. Ini apa sih? Oke, kita akan beranjak dulu. Tadi karena sudah duluan nih terkait dengan Hari Ibu, mungkin kita akan spill dulu dari Kak Firas Syafiq. Oke, Kak Firas Syafiq boleh dulu cerita-cerita nih terkait dengan sejarah Hari Ibu ataupun apapun yang Kak Firas yang terpikir dan rasakan tentang tanggal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berkumpul pada malam hari ini di live Instagram bersama konten kreator dan juga teman-teman semua. Sejarah Hari Ibu mungkin udah pada tahu ya bahwa Hari Ibu itu yang saat ini kita rasakan tanggal 22 Desember itu sudah menjadi ditambahkan di tanggal kita ya sebenarnya kalau bicara masalah Hari Ibu ini sebenarnya maknanya luas ya, karena Hari Ibu itu sebenarnya bukan hanya satu hari gitu ya, kalau kita melihat dari sisi pandang kita sebagai seorang muslim. Hari Ibu itu sebenarnya kan sudut pandangnya itu setiap hari malahan ya, dari mulai sejarahnya juga panjang sebenarnya Hari Ibu itu. Bahkan kalau dilihat-lihat, diterka-terka banyak di dalil-dalil yang mungkin dan juga pahala terbesar ya. Nah mungkin spill sedikit, mungkin sejarah Hari Ibu di Indonesia ini mungkin teman-teman tahu bahwa Hari Ibu ini bisa terlaksana tanggal 22 Desember itu sebenarnya pada saat Kongres Perempuan Indonesia ya di tahun 1928, di mana di situ banyak sekali berperan para perempuan-perempuan Indonesia yang saat itu dikumpulkan di Yogyakarta setelah yang namanya itu Kongres Pemuda Pemuda 2 kalau nggak salah di untuk menghasilkan Sumpah Pemuda ya, Kongres Sumpah Pemuda gitu, seperti itu. Nah dari mungkin dari cikal bakal itu mungkin karena kumpulan para perempuan di Indonesia itu mendapatkan suatu kekuatan untuk bisa bersatu gitu. Jadi diadakan juga yang namanya Hari Ibu ini supaya kita tahu bahwa peran serta perempuan ataupun ibu di Indonesia ini sungguh luar biasa gitu ya, dari memberikan ilmunya kepada kita dan juga sampai sosoknya juga yang bisa berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Dan juga mungkin kalau secara sejarah globalnya sebenarnya Hari Ibu ini banyak juga ya sejarahnya, bahkan di peradaban kuno, contohnya di Romawi kuno ataupun di peradaban yang lain, itu Hari Ibu itu diselenggarakan juga untuk menghormati ketika seorang ibu memiliki seorang putra dan juga yang lainnya gitu, dan juga memberikan apresiasi bagi perempuan khususnya seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara Hari Ibu juga di sini, kita juga harus yakin juga bahwa pelaksanaan Hari Ibu ini sebenarnya bukan hanya sekedar seremonial ataupun untuk mengingatkan kita juga, tapi ini juga untuk kembali ke kita agar bisa memuliakan ibu secara terus-menerus gitu, bahkan sampai wafatnya juga, dari mulai mungkin
mengurusi jenazahnya sampai juga nanti kita mendoakannya seperti itu. Kalau untuk sejarah yang lain mungkin nanti lebih tepatnya bisa sharing juga ke yang lain. Sebagai pembuka itu dulu mungkin dari saya pribadi. Silahkan kembali ke Kak Priska. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi itu tadi terkait dengan sejarahnya ya, sejarah di Indonesia kapan diresmikan, kenapa menjadi sebuah seremonial. Jadi tanggal 22 Desember selalu diketahui Hari Ibu dan Hari Ibu. Tapi apakah kita berfoto dengan ibu hanya tanggal 22? Apakah hari-hari berikutnya kita tidak berfoto dengan ibu kita atau tidak mengikuti ataupun patuh dengan perintahnya, ataupun terkadang kita hanya spesial saja bersih-bersih di tanggal 22, hari-hari berikutnya ataupun hari sebelumnya kita tidak patuh ataupun tidak bersih-bersih juga gitu ya. Nah itu kan jadi sebuah PR untuk kita semua. Semoga senantiasa kita sematkan dan sanubarikan untuk diri kita bahwasanya special day is every day for our mother ya, insya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran kepada Kak Firsya. Kita mungkin akan diskusi di akhir ya. Kita akan berikan waktu dan tempat, dipersilahkan untuk Bang Iyam terlebih dahulu. Kepada Bang Iyam kami persilahkan. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua nih ya yang sudah hadir di Instagram. Dan juga Kak Priska dan juga Bang Firsa ya. Kita bertemu lagi pada hari ini. Dan Bang Davin nih. Yang insya Allah hari ini kita akan sharing-sharing tentang One Piece juga nih Bang Davin insya Allah. Tadi menyambungkan sedikit nih tentang sejarah Hari Ibu ya. Yang saya pernah baca bahwa Hari Ibu itu diawali dari Presiden Soekarno ya, yang menetapkan di Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959 kalau nggak salah. Itu menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kenapa sebagai 22 Desember itu Hari Ibu? Karena memang perjuangan para wanita ketika itu ya, untuk bisa, emang di sini ada emansipasi juga, ada perjuangan emansipasi wanita ketika kemerdekaan, agar bisa lebih meningkatkan potensi produktivitas wanita ketika pada saat itu ingin disamakan dengan laki-laki. Nah itu seperti itu. Tapi di balik itu semua peran ibu, maksud dari diresmikannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu di nasional ya, yaitu untuk bisa kita mengingat bahwa seorang ibu itu adalah sangat berjasa buat diri kita nih. Dari mereka mengandung, dia mengandung ya, ibu kita mengandung kita dari 9 bulan itu, berjuang ya untuk kita sampai saat ini ya, masih bisa hidup dan bertahan. Itu juga merupakan perjuangan perempuan-perempuan di Indonesia agar bisa lebih diakui ya, atau mungkin perjuangannya nggak hanya kaum pria aja, tapi kaum wanita juga, termasuk para ibu ini berkorban untuk anaknya di ketika dalam masa penjajahan ya, kemudian juga dalam masa kemerdekaan. Itu semua kaum ibu semua juga berjuang untuk suaminya, untuk anaknya, apalagi ketika itu banyak gempuran serangan agresi militer yang dimana kaum ibu itu selalu melindungi dan mensupport para laki-laki ketika itu. Nah itu mungkin peristiwanya ya, itu juga dilangsungkan tadi benar di Yogyakarta pada tahun 1928. Nah itu awalnya dari periode Sumpah Pemuda kalau nggak salah ya. Nah itu kalau salah nanti mungkin diralat lagi. Nah kalau kita lihat ya, spill sedikit tentang One Piece-nya, nanti mungkin bisa diskusi dengan Bang Davin nih ya. Dimana di karakter One Piece ini banyak banget karakter ibu yang berjuang ya. Kayak Olivia, ibunya Robin ya. Kemudian juga siapa tuh? Ibunya Ace juga ya. Istrinya Raja Bajak Laut yang pertama, Goldie Roger ya. Itu siapa namanya? Portgas de Rogue ya. Nah itu ya. Itu mungkin bisa ditambahkan nih. Kemudian juga ada Dadan ya. Dadan ini walaupun bukan ibu kandungnya ASL ya, tapi memang dia ini menjadikan karakter ASL ini
Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus saya taati setelah Allah dan Rasulnya? Maka Rasulullah berkata ketika itu, ibumu ya. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai dengan 3 kali. Kemudian setelah itu, ya bapakmu. Nah, disebutkan juga bapak tapi di akhir ya. Nah, oh ya ibunya Sanji juga nih. Lupa kisahnya ibunya Sanji ya. Sora ya. Sora ya kalau nggak salah namanya ya. Itu juga perjuangannya luar biasa nih Bang Davin nih. Nanti mungkin Bang Davin lebih detail nih tentang ibu-ibu yang ada di One Piece ya. Perjuangan-perjuangan mereka yang memang untuk melindungi anak-anaknya. Mengedepankan fitrah seorang ibu dalam melindungi anak-anaknya. Nanti sama Bang Davin mungkin lebih di... Tapi di sini dijelaskan bahwa momen Hari Ibu ini tadi benar kata Kak Priska, kita jangan sampai hanya di tanggal 22 Desember aja nih bersih-bersihnya, bantu-bantunya, bantu-bantu ibunya, kemudian juga berbakti. Selain tanggal 22 enggak, jadi setahun sekali aja gitu. Nah, dalam Islam kita harus selalu ya, setiap hari adalah Hari Ibu. Jadi berusaha untuk masih ada ibunya, berusaha untuk berbakti, berusaha untuk mendoakan terus ya, mendoakan yang baik-baik ya. Karena memang ini ya, setiap ibu tuh berbeda-beda caranya dalam menyayangi anaknya. Jadi memang kita harus bisa kita nggak bisa memilih ya ibu kita dari siapa ya, dari mana. Tapi Allah sudah mentakdirkan kita dan kita harus menerimanya dan berusaha untuk terus mendoakan ibu kita. Nah, seperti itu. Jadi tadi teman-teman semua, nanti mungkin untuk One Piece-nya di up nih sama Kang Davin nih mengenai karakter-karakter ibu-ibu ya yang sudah berjuang di episode One Piece. Dan masih misteri nih, saya pengen nanya sama Kang Davin nanti nih. Ibunya Luffy siapa sampai sekarang belum tahu ini. Nanti mungkin ada teori-teori liar mungkin bisa di-share ini ya. Itu mungkin Kak bisa dikembalikan lagi. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian, itu tadi terkait dengan sejarahnya, benar banget. Memang jangan sampai kita itu hanya ya bersih-bersih rumah, beberes, ya isi pakaian, jemur pakaian, nyetrika, apapun itu yang terkait dengan bantu-bantu ibu, birrul walidain, jangan sampai hanya hari ini saja pasang foto cekrek sebelumnya, nak bangun nak udah jam 9, aduh anak gadis gitu ataupun aduh itu anaknya emak ya, atau ya gitulah kira-kira ya. Jadi istilahnya harus lebih ini lagi, aware lagi, harus lebih semangat lagi bahwasanya kita hidup di dunia terbatas ya. Umur Rasulullah itu berapa sih kemarin? Sedangkan umur kita ya enggak sampai, istilahnya mungkin ya sekitar umurnya Rasulullah SAW. Jadi istilahnya manfaatkan yang terbaik, terutama untuk berbakti birrul walidain kepada ibu-ibu kita. Ibu-ibu kita ya, ibu kita gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kita spill terkait dengan ibu di One Piece. Tadi saya reminder nih terkait dengan ibu One Piece ada beberapa, tapi yang saya hafal cuma ada 3, ibu Otohime, kemudian ibu Roge ya, ibunya Ace, kemudian sama Belmere di ada kayak tanya dengan seorang sosok yang bernama Zainab binti Kuzaimah. Nah, ini nanti lah ya kita lanjut. Nah, kita akan lanjut dulu ke Bang Davin nih. Kepada Bang Davin dipersilahkan kita bahas terkait dengan anime ibu-ibu di anime One Piece deh. Kalau enggak yang paling top 10 lah istilahnya kayak gitu. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, tes suaranya jelas? Jelas. Ada noise nggak? Noise aman ya? Iya, oke. Bahas siapa ya? Enaknya di One Piece ya? Banyak sih sosok ibu di One Piece tuh yang sangat menginspirasi lah ya. Mungkin saya bahas ini ya, sosok ibu yang keluar pertama kali di One Piece itu adalah ibu angkatnya Nami, Belemere. Iya, sesuatu yang nyebutnya dah. Itu kan kalau kita lihat kisah awalnya itu kan Nami sama kakaknya siapa ya? Aduh, saya lupa lagi tuh. Setia lagi. Siapa ya? Yang rambutnya biru. Iya, Naomi apa siapa ya? Lupa saya. Nojiko. Saya lupa deh itu yang matiin tuh. Terus dibayahin gitu sama
sama Belmere. Terus mungkin kalau kita lihat kisah di akhirnya itu kan Belmere itu kan berkorban untuk Nami sama Nojiko itu kan ya, yang di dijajah sama Arlong, yang minta upah itu berapa berry ya, lupa saya, 200 ribu. Yang sebenarnya kan Nami sama Nojiko itu kan disuruh lari, tapi sama Belmere itu upahnya itu tuh, duit dia itu tuh untuk anak dan anak apa, untuk Nami dan Nojiko. Jadi si Belmere ini nggak selamat gitu. Terus siapa lagi ya? Terus kalau ngomongin ibunya S itu, saya jadi ingat kisah Nabi siapa ya yang ngerelain anaknya biar nggak mati. Siapa ya? Aduh, lupa saya. Yang dianyutin itu. Siapa ya? Yang dianyutin ke sungai. Halo? Tes. Cek. Yuk, jelas? Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Itu. Ibunya S itu tuh, Porgadiros itu tuh saya ingat kisah Nabi siapa ya yang dianyutin gitu. Dianyutin ke sungai. Oh, Nabi Musa. Biar gak mati. Tapi kan kalau di One Piece itu kan mati habis sudah ngelahirin. Itu sih pengorbanan itunya. Sama siapa lagi ya? Nah, ini aja Dadan aja lah. Bingung mau bahas siapa lagi yang sering muncul aja. Yang sering muncul kan Dadan tuh. Dadan mungkin ya, kalau kita lihat kisah awal itu kan nggak peduli gitu sama ASL, kayak S, Sabo sama Luffy itu ya bodo amat dia mau ngapain. Tapi ya saat mereka bertiga itu kabur dari rumah itu kan ya masih aja peduli gitu kan, tolong cariin gitu sama anak buahnya. Siapa ya, 2 orang gitu ya, saya lupa. Ya terus juga sama kematian S juga itu ya, tadi dijelasin sama Bang Iam, yang sedih aja gitu, kenapa nggak nyelamatin gitu loh. Ya walaupun sebenarnya kakeknya Luffy juga kesel juga kayaknya tuh ya, tapi ditahan juga sama Sengoku. Itu aja mungkin. Ini mau bahas apa lagi? Ibunya Luffy gimana, Bang? Aduh. Belum ditampilin sih. Tapi ada yang bilang ini cuma buat lucuan doang sih, apa? Krokobo itu ibunya Crocodile. Luffy lah. Iya kayak Krokobo ya. Krokodil bilang ibunya Luffy lah. Itu sih paling sering itu. Belum diketahui sih ibunya Luffy untuk saat ini, tapi pernah di-spill aja sih ciri-cirinya kayak gimana, tapi untuk mukanya belum ditampilin karena siapa ya, voice aktornya si Luffy aja tuh nanya gitu ibunya Luffy itu gimana. Tapi Oda nggak mau nge-spill karena kan kalau di One Piece itu sosok ibu itu tuh jarang ditampilin. Sekalinya ditampilin mungkin sangat bagus ya, karena di One Piece lebih sering nampilin sosok bapak kayak bapaknya Luffy, terus Sanji, mungkin Zoro mungkin bisa aja ditampilin. Belum tahu juga sih. Itu mungkin ya. Oke, luar biasa ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh ataupun istilahnya ibu-ibu di One Piece, di anime One Piece, yang bisa kita ambil kebaikannya ya, ataupun istilahnya kasih sayangnya, pengorbanannya, yang kita tahu bahwasanya beliau-beliau ya, orang tua kita, terutama ibu kita itu mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah, kalau saya dapat spoiler dari siapa namanya, Misua gitu ya, katanya ini Roger, ibunya S itu ketika dia mengandung itu kurang lebih, atau suami Goldie Roger itu ya ngandungnya sampai 20 bulan karena ditahan ya. Bener nggak sih kayak gitu? Ditahan terus Iya, karena dia disembunyikan di sebuah pulau di mana ya Roji itu ya hamil di situ gitu, karena pemerintah dunia tahu dan selalu diselidiki. Bener nggak sih Kak Davin, gimana sih tuh ceritanya? Iya, benar sih, dia selidiki terus dibunuhin apa gimana, saya agak lupa sih itu yang flashback
flashbacknya dibunuh apa enggak ya anak-anak itu tuh kayak tuh disembunyi terus juga apa ibunya itu tuh nggak ketahuan hamil gitu loh kan masih nggak kurus-kurus aja gitu mungkin ada yang teori kalau yang ngomongin teori mungkin ada yang bilang Ya, teori. istrinya Roger itu makan buah gomu-gomu jadinya nggak ketahuan gitu kan hamil atau kagaknya sebenarnya ada sih salah satu marin yang pernah ngeliat ibunya apa Rose itu jalan tapi emang nggak kelihatan hamil gitu jadinya nggak ketahuan gitu. Siap. Masya Allah ya. Hanya di One Piece yang lahiran atau apa lahirannya 20 bulan. Aduh, aku itu nggak habis pikir ya, nggak habis thinking. Ya Masya Allah hanya di One Piece ya. Luar biasa. One Piece teh atau the best pisannya. Oke, Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Kalau mungkin terkait dengan ini nih, ada seorang sosok yang mungkin jarang sekali dibahas, tapi termasuk Ummul Mukminin. Saya teringat dengan ibunya atau ibu di One Piece, yaitu Ibu Otohime. Tahu nggak? Ini Kak Davin pasti tahu lah ya. Oh iya Otohime. tahu aduh saya nggak spill tuh bagus sih sebenarnya tuh Hmm. bisanya tuh. Nah ya itu ya. Jadi katanya di sana disebutkan bahwa Ibu Otohime ini berjuang untuk kesetaraan ras. Jadi kalau di One Piece itu kan ada namanya ras perikanan gitu ya, atau manusia ikan. Terus ada ras manusia gitu ya. Nah jadi istilahnya Ibu Otohime ini selalu mencari celah supaya tidak ada diskriminasi antara manusia dengan manusia ikan kayak gitu. Dan tentu saja kan jumlah manusia kan lebih banyak daripada manusia ikan. Jadi ini ya istilahnya ada kekuatan lebih dari manusia ikan sendiri itu kekuatannya 10 kali lebih kuat katanya seperti itu. Apakah betul Kak Davin? Gimana tuh skillnya? Iya benar sih apa Ratu Hotoime itu tuh apa buat sebenarnya itu tuh hubungan manusia ikan sama ras manusia itu sebenarnya mau terlaksana gitu kan tapi karena dibunuh oleh siapa ya? Aduh saya lupa lagi namanya. Dibunuh jadinya nggak dilanjutin tapi Tenryubito yang pernah diselamatin oleh Ratu Otohime itu tuh masih ingat gitu, masih berjasa di art referee juga dia masih ingat pas ngebawa si Rahoshi sama rajanya. Aduh saya lupa lagi namanya. Itu Ya, terus kalau saya ada lagi satu yang menarik dari Ibu Belmer ya. Belmer, ibunya Nami. Yang tadi anaknya ada dua, jadi istilahnya dia tuh dapat anak di sebuah pulau yang tempat dia perang, namanya Nami dan Nojiko ya, kalau nggak salah ya tadi kata Kak Davin. Jadi istilahnya sangat luar biasa sampai Belmere ini berhenti jadi seorang angkatan laut dan kemudian dia membesarkan kedua anak tadi, Nami dan Nojiko dengan luar biasa kasih sayang, merawat, mendidik sampai istilahnya menjadi sosok yang saat ini kita tahu di One Piece gitu yang sosok kuat luar biasa menjadi perempuan-perempuan tangguh lah kalau di One Piece mah gitu ya. Nah kemudian Nami ya memang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, mimpi yang sangat besar dan juga senang membaca buku. Jadi mau tidak mau yaitu tadi semua gajinya dari apa namanya ibu angkatnya tadi ya dari Nami dan Yojiko dikasihkan semua untuk Nami dan Yojiko gitu. Nah itu gimana sih Kak Davin? Mungkin bisa spill terkait dengan kasih sayang dari Ibu Belmere tadi. ya kalau ngomongin kasih sayang ibunya Belmer saya gue lupa sih kisahnya tapi saya ingatnya ini sih yang kasih sayangnya itu tuh yang apa ya oh iya ada sini yang Nami itu nyuri atau apa ya yang dia kabur gitu loh terus pas Nami datang itu ya udah biasa-biasa aja gitu apa disajin makanan gitu terus ya saya seperti ini sih kalau kasih sayang mungkin di akhir kali ya yang ngorbanin dirinya demi Nami dan Nojiko gitu ya uangnya itu yang uang untuk hidupnya dia itu dikasih untuk Nami dan Nojiko dua orang itu jadi siapa Belmere itu dibunuh oleh Arlong.
Iya, halo Kak Davin. Apakah suaranya masuk? Masuk, masuk. Ah, siap. Ya, monggo. Jadi itu tadi ya. Dari Kak Davin ada lagi ya kira-kira nih? Jangan di-spill-spill. Ibu One Piece katanya banyak nih. Ayo dong, di-spill lagi. Apa Dari ya? Bang, Oke nih, Bang Iam juga deh. Bang Iam nih diskusi. Kan One Piece. Bang Giam nih. Bang Giam juga tahu nih. Aduh, nih Aduh, diem-diem aja nih. aduh, Diam banget nih. lagi menyimak seru nih ya Bang Davin ya. Saya penasaran nih, ibu-ibu di One Piece sangat kuat-kuat ya. Tadi Iya. ibunya Ace juga sampai bisa begitu ya, menahan hamilnya ditahan sampai bertahun-tahun Sampai 20 agar tidak apa? bulan. 20 bulan ya. Berarti setahun lebih gitu ya. Iya. Eh, hanya di One Piece yang bisa. Ini juga masih belum terkuak ya kenapa bisa ditahan seperti itu sampai dengan lama gitu ya. Dan tidak ada apa namanya kecacatan gitu ya ketika Ace lahir gitu ya. Nah ini mungkin yang harus kita tunggu-tunggu dari Oda Sensei ya. Ini bisa begini perjuangan seorang ibunya si Ace nih. Tapi tadi sedikit disambungkan yang kata Kak David ya bahwa ada Nabi Musa ya. Musa ketika itu ya oleh Firaun. Nah, karena memang di awalnya Firaun ini kan yang punya kekuasaan ya. Jadi Firaun itu bukan nama, tapi adalah gelar raja di Mesir ketika itu. Sedangkan di zaman Iya. Nabi Musa, para ahli sejarah mengatakan bahwa namanya adalah Ramses II. Nah, ini di faktanya itu ketika ditemukan mayatnya ya di museum ketika itu sekarang di Perancis museumnya dan masih utuh. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas bahwa Allah sengaja menyelamatkan Firaun agar menjadi pelajaran untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, di mana di awalnya kan Firaun takut ya akan kehilangan kekuasaannya seperti layaknya pemerintahan dunia ya, bahwa anaknya dari Raja Bajak Laut ini akan menjadikan sangat menakutkan lah buat pemerintahan dunia gitu. Dimana ketika itu mimpinya Firaun kan bahwa ada seorang anak laki-laki yang mengambil apa namanya mahkotanya gitu, mahkota kebesaran Firaun ketika itu. Nah, ketika ditafsirkan oleh para dukun ya dan juga para tafsir mimpi ketika zaman Firaun itu bahwa akan ada anak laki-laki yang akan menjatuhkan kekuasaan Firaun. Maka dari itu ada ultimatum bunuh semua anak laki-laki yang lahir pada saat setelah mimpi itu. Makanya Nabi Harun itu selamat ya, karena memang Nabi Harun itu lahir ketika belum terjadi mimpinya Firaun ketika itu. Maka ketika pas pengumuman itu ada, qadarullah Nabi Musa lahir ketika itu. Dan ketika itu saking apa namanya ibunya Nabi Musa ini khawatir akan dibunuhnya anaknya, maka Allah berikan jalan ya untuk menghanyutkannya di sungai ketika itu. Nah, nama ibunya ini juga masih ada yang bertentangan ya. Para ahli sejarah mengatakan ada yang mengatakan namanya Yukhabit ya. Ada yang namanya Yuhanid, ada yang mengatakan namanya Mihyana. Tapi kebanyakan tuh menamakannya orang-orang atau ahli sejarah itu Yukabat, nama ibunya Nabi Musa yang paling kuat ya. Walaupun banyak beberapa ahli sejarah yang mengatakan berbeda namanya. Nah, ibunya ini Yukabat ini menghanyutkan Nabi Musa sampai akhirnya nanti takdirnya Allah itu kembalinya itu ke dekat istananya Firaun kembali ya. Jadi caranya Allah untuk bisa mendakwahkan Firaun ketika itu ditemukan oleh Kiyah ya yang sedang bersih-bersih di pemandian yang dimana aliran sungainya itu mengarah kepada kerajaan Firaun ya dan diselamatkan Allah. Nah, hebatnya Allah, caranya Allah untuk bisa mempertemukan lagi Nabi Musa kepada ibunya Yukabat itu, di mana ketika Nabi Musa gak mau menyusu kepada orang-orang yang ada di situ, di istana ketika itu. Jadi Nabi Musa gak mau menyusu, sampai nanti ada sayembara, barang siapa yang bisa menyusui anak ini, maka akan diberikan imbalan, dan juga akan ditempatkan di istana ketika itu. Sampai akhirnya cara Allah itu sangat indah banget ya. Ketika mengkaji tafsir ini, kemudian juga di kajian-kajian sirah nabawi ya, sirah-sirah Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa ini indah banget cara Allah untuk mempertemukan seorang ibu kepada anaknya terpisah gitu ya.
kekhawatiran Allah, kekhawatiran ibu akan kematian anaknya dibunuh, tapi Allah kemudian cara Allah mempertemukannya ada sayembara itu. Sampai akhirnya terpilihlah ibunya Nabi Musa, Yokabat itu, kemudian mau menyusui dan diem, anteng gitu ya. Nggak nangis, nggak rewel, sampai akhirnya Yokabat ini menjadi pengasuh ya. Pengasuh Nabi Musa di istana. Dan para raja, para apa namanya pengawal raja, bahkan istrinya Firaun ketika itu belum tahu bahwa ini adalah ibunya dari Nabi Musa. Sampai nanti dibesarkan, dan akhirnya nanti sampai ke depannya pertualangan Nabi Musa bisa menumbangkan kerajaan Firaun ya. Nah, hampir sama kan ya? Hampir sama dengan perjuangannya ibunya si Es ya, di mana mempertahankan, mentaruhkan nyawanya agar anaknya selamat ya dari pembunuhan dari pemerintahan dunia, sampai akhirnya nanti diselamatkan. Nah, itu sih yang menarik dari kisahnya ibunya si Es ya. Yang awalnya kita agak di-prank oleh Oda, kirain si Es ini kakak aslinya dari Luffy gitu ya. Kirain itu kakak kandung dari Luffy, ternyata memang uniknya dirubah gitu ceritanya, maksudnya ditikungkan gitu ya, sehingga menjadi bukan saudara si Es sama si Luffy. Nah, itu perjuangan dari ibunya Es ya. Kemudian ibunya Sanji juga luar biasa itu kisahnya ya, di flashbacknya dalam menjaga Sanji agar tetap waras ya, agar jalur ya, seperti kesetaraan ras ya, antara ras manusia dan juga ras ikan ya, sehingga perjuangannya itu dibayar dengan nyawa, tapi perjuangannya nggak sia-sia, membekas di pemerintahan dunia. Bahkan di Mario Joa ada Tenryubito yang mendukung ya, satu Tenryubito yang mendukung karena kebaikan hatinya Otohime ya, ketika dia terdampar di pulau manusia ikan, tapi dengan tulusnya Otohime ini menjaga dan juga tidak mengenankan para prajuritnya untuk nah, itu sih memang perjuangannya. Bahkan Dadan ya, ini menarik sih. Kadang-kadang suka mau nangis ya kalau nonton sekilas Dadan tentang Luffy ya, yang kehilangan kakaknya. Padahal dia bukan ibu kandungnya, tapi bagaimana respon dia Dadan walaupun dia bandit ya. Tapi dia kan seorang perempuan, ada rasa di mana keibuannya itu muncul ya. Walaupun dia belum punya anak, tapi ketika menjaga si ASL ya, yang bandel ya, si Luffy yang bandel ya, kemudian S juga, bahkan Sabo juga, yang ibaratnya orang tuanya sendiri nggak dianggap ya, tapi lebih nyaman kepada Dadan. Apa namanya, kehilangan S ya, bahkan S meninggal. Nah, itu memang luar biasanya ibu yang luar biasa di One Piece nih. Walaupun Dadan ini bukan ibu kandung sendiri. Nah, itu mungkin sedikit tambahan ini ya tentang ibu di One Piece nih, Kak Davin nih. Mungkin bisa tambahan nih. Atau Kak Firsa nih, Kak Firsa pernah nonton One Piece kan ya? Ada nggak nih spill sedikit nih, atau yang menarik nih, scene-nya nih, scene yang berbekas tentang ibu? Mungkin ada nih. Kalau One Piece nggak ngikutin, cuma pernah waktu kecil aja dulu dulu pernah kalau nggak salah di Indosiar ya. Soalnya kalau dilihat emang ceritanya emang banyak gitu ya, agak pusing juga sih kalau ngikutin. Cuma ya mungkin kalau tadi dari ngedenger sih emang Masya Allah ya, ternyata di One Piece juga spill tentang ibu juga banyak gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi kita bahwa ternyata masukkan ke anime supaya menarik juga pelajaran juga bagi yang menontonnya gitu, seperti itu. Jadi kalau pribadi sih One Piece memang nggak nonton, cuma kalau tadi menyimak mungkin banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil, contohnya tadi yang seperti dijelaskan oleh Bang Davin dan Bang Iyam, dan mungkin juga bagi One Piece lover ini juga bisa jadi pelajaran juga ya buat kita semua. Itu mungkin dari saya. Jadi gimana nih teman-teman sekalian, apakah mau nonton One Piece dari awal? Yang belum pada nonton One Piece, ya diracun dulu. Aduh, saya nggak kuat dikasih One Piece 2 komik sama misua saya itu.
ibu-ibu. Bukan ya. saya Saya ngajak, beres bukan 3 saya yang bulan ngajak. sampai Big Mom. Iya, mungkin saya yang itu aja lah reviewnya aja deh. Tim review mana? Iya, iya, iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi ya teman-teman sekalian, jadi ada beberapa hal yang bisa kita feel terkait dengan sejarah ibu di One Piece, gitu ya, di anime One Piece. Sejarahnya memang sejarah betulannya ya, bukan sejarah yang di animenya gitu ya. Kemudian kenapa ada Hari Ibu dan juga terutama di One Piece ibu-ibu yang hebat luar biasa, terutama ibunya Ace ya atau Roge ya, suaminya yang Goldie Roger itu yang luar biasa. Jadi kisah, ingat kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa yang ditenggelamkan gitu ya. Kemudian lama sekali mengandung ya, sampai bertahun gitu ya, 20 bulan gitu ya, hanya di One Piece saja yang bisa seperti itu. Wah, teman-teman sekalian, silahkan spill pertanyaan jika ada. Oke, di sini dari Kak Sekapek Wae katanya tanya gini. Di sini yang lebih berkenaan mungkin Kak Bang Akaito, Bang Iyam atau Kak Davin mungkin, atau Kak Firsa jika boleh menimpali Finismoke katanya. Vinsmoke Sora. Monggo. Kadapin. Waduh, saya Kayaknya pecinta Sanji kan ya. Ini kayaknya fans berat Sanji nih. kagak, saya bukan fans berat saja, tapi suka aja prinsipnya sih. Aduh, Benar, Big benar, Smoke benar. Sora. Apa ya? Saya sebenarnya waktu saya maraton saya udah lupa juga sih itu. Apa ya? Kisahnya ini sih apa? Yang gitu, yang apa? Pengorbanan ini, yang minum obat. eh Minum obat biar anaknya itu tuh nggak gagal. Tapi ternyata yang berhasil cuma Sanji doang. Itu doang semua obatnya, apalagi ya? Mas Phil ya? Saya udah lupa. belum terlalu tahu sih yang Sora, udah lupa. Mungkin Bang Iyam bisa ini kita oper aja kali ya. Jadi memang yang kalau saya tahu mas Sora ini memang terlihatnya kayak dimanfaatkan oleh Jaji ya, dari suaminya sendiri dimanfaatkan agar melahirkan anak-anak yang super kuat gitu ya. Dan memang impian si Jaji kan pengen menjadikan keluarganya itu kuat-kuat kan, termasuk kan Sanji yang dikatakan bahwa itu adalah penelitian yang gagal, tapi ternyata ibunya itu melindunginya sehingga masih dalam keadaan kewarasan perasaan ya. Dan terkuak ketika di Aqua no Kuni ya, ketika di manganya kemarin itu ketika melawan Queen, bahwa ketika Sanji menggunakan Red Suit-nya, ternyata kekuatannya itu timbul ya. Dia tuh ternyata regenerasinya kuat ya. Bahkan ketika ditebas sama si Queen, pedangnya yang patah gitu ya. Palanya penyok kayak robot, tapi dia tuh hatinya malah nggak peka kayak sebelumnya. Bahkan dia melukai perempuan yang di Aquano ya, di chapter terbarunya ketika itu. Dan itu dia nggak mau kehilangan perasaannya. Perasaan menjaga itu ya. Prinsipnya dia tadi yang kata Kak Davin, prinsipnya tidak melukai wanita, tapi ketika itu kok dia gara-gara menggunakan Red Suit-nya, dia malah melukai wanita ketika kekuatannya udah mulai muncul tuh. Maka dia hancurkan ketika lawan Queen ya. Dan ternyata Queen ini adalah sahabatnya si Jaji nih, teman-teman, spoiler dikit nih ya. Bahwa si Queen ini tangan kirinya si Kaido ternyata adalah temannya si Jaji ya, peneliti temannya bapaknya Sanji. Dan ketika melihat Red Suit-nya dia merasa senang gitu, Red Suit-nya Sanji. Nah tapi Sanji nggak mau dirinya berubah karena dia juga berkat ibunya ya, dia masih ada hati perasaan, walaupun tadi kita lihat sebelumnya di chapter sebelumnya sebelum mengalahkan Queen lebih overpower kekuatannya ditambah oleh Oda itu ya. Nah memang perjuangan dari Vinsmoke Sora ini tadi agar melindungi anaknya untuk bisa tetap dalam keadaan perasaan yang baik gitu. Ketika saudara-saudara semuanya nih, Shinji, Ichiji ya, kemudian Yoji itu semuanya udah nggak peka lagi, perasaannya udah hilang.
punya kekuatan super tapi udah nggak ada rasa simpati, nggak ada rasa empati kepada sekitar, kepada orang lain, sehingga patuh aja disuruh. Ketika dia pengen menghancurkan sesuatu itu atas perintah gitu. Tapi kalau Sanji enggak, dia masih punya perasaan, punya ada pemikiran, bahkan dia ingin rela memberikan makanannya kepada tikus ya ketika dikurung ya oleh bapaknya ketika itu, karena memang masih ada perasaan yang dari Vince Sora, perjuangan Vince Sora ya, dalam perjuangan sampai dia nanti meninggal kan karena sakit. Nah itu mungkin sedikit tambahan lagi mungkin Kang Rafin. Kak Davin silakan. Apa ya, mungkin efek dari penelitiannya Jaji itu juga dirasain juga sama Jaji pas Jaji itu tuh mau dibunuh. Itu kan Jaji kan ini kan nangis, sedangkan anak-anak itu malah ketawa gitu kan. Jadi ya kata si Reju juga ini ya, ini emang ulamu juga, jadi ya mau bilang dia punya perasaan ya emang kagak ada, emang udah niat awalnya. Jadi ya kerasa juga gitu, kerasa apa efeknya juga gitu sama penelitiannya sendiri. Jadi kayak umpan baliknya ke dia juga gitu, kena juga. Iya, luar biasa teman-teman sekalian. Itu tadi udah Kak pick up wae terkait dengan Vince Sora. Bagaimana kira-kira, apakah sudah sesuai apa yang antum tanyakan? Mudah-mudahan sudah lah ya. Mudah-mudahan nanti next bisa didiskusikan kembali di grup lah gitu ya. Masya Allah, kok saya akhiri. Oke teman-teman sekalian, ini sudah cukup malam. Tapi kita tidak hanya ini, teman-teman sekalian, kita tentu saja akan bahas terkait dengan seorang sosok muslimah, yaitu Ummul Mukminin ya, teman-teman sekalian. Mungkin di sini saya ingin tanya-tanya dulu nih, dari Kak Firsya dulu. Kak Firsya, ada tidak kira-kira Ummul Mukminin favoritnya Kak Firsya? Yang Kak Firsya saat ini sedang mungkin dalami, ataupun sudah pernah dibaca sirahnya seperti itu, yang sangat dikagumi. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Frida. Untuk Mukminin, mungkin saya pribadi bisa mengambil pelajaran dari Ibunda Siti Khadijah contohnya, dan juga mungkin yang sesuai dengan tema ini juga Zainab binti Huzaimah ya. Sebelumnya juga pernah baca juga, Masya Allah ya, walaupun beliau mungkin usianya mungkin oleh Allah pendek gitu, tapi luar biasanya beliau itu sebelum masuk Islam tuh mulai melakukan amal kebaikan kepada orang-orang jahiliyah Quraisy khususnya ya, beramal itu, walaupun mungkin sebelumnya belum masuk Islam gitu dan belum tahu bahwa beramal soleh seperti itu membantu fakir miskin itu menjadi pahala terbesar gitu, sampai akhirnya beliau masuk Islam dan gelarnya diberikan tetap gitu, yaitu yang sering memberi kepada orang-orang jahiliyah. Gitu. Mungkin kalau dari saya pribadi itu sih ke Priska. Jadi memang dan sedang dibahas ini juga sih. Kebetulan juga sebelumnya beberapa hari juga sempat baca juga kisah Zainab binti juga dan keluarga juga. Walaupun mungkin orang-orang juga kurang tahu ya, tapi bisa jadi pelajaran bahwa kegigihan beliau untuk membantu orang lain, bahkan yang luar biasanya itu beliau itu lebih memilih membantu orang lain terlebih dahulu daripada dirinya sendiri gitu, seperti itu. Insya Allah. Masya Allah, sabar ya teman-teman sekalian. Jadi benar tadi kata Kak Firas, bahwasanya memang dari misalnya sudah disebut Said ya, Said Zainab binti Khuzaimah ini Ummul Mukminin yang sangat pendek usianya dan sangat sedikit sekali kita kenal. Dan ini mungkin baru sekali ini ya, saya juga istilahnya baru-baru kemarin baru tahu Zainab binti Khuzaimah disebut dengan Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin, dan beliau itu menikah dengan Rasulullah SAW itu yang sekitar 3 bulan, ada riwayat juga 8 bulan saja, habis itu dia meninggal, kita tahu beliau meninggal. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lagi terkait spill terkait dengan ya ini ya, terkait Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah, mungkin kita tanya dulu nih Kak Davin, mungkin ada sosok
dari Ummul Mukminin yang sangat disukai ataupun istilahnya di-spill jadi seorang sosok teladan nih sebagai ibunya nanti ya, nanti ibunya role model, ibunya calon someday maybe ya, Cikidiu kayak gitu mungkin. Siapa ya? Kalau sosok ibu saya kurang belum terlalu ngikutin viral sih, baru baca dikit-dikit doang. Siapa ya kalau ibu ya? Saya bukan ibu, tapi Yuti malah istri ya. Kalau sama sebenarnya sih. Saya nggak ada sih kalau sosok ini contoh ibu. Siapa ya? Saya belum terlalu banyak baca siro sih, masih nyicil itu juga belum lanjut lagi. Siap. Nanti temukan ya satu role model untuk ibu di masa depan, ibu calon anak-anakku itu ide. Kak, di-spill dulu di sini. Mari bertawa dulu. Iya. Ayo, mari kita doakan kepada teman-teman kita yang belum menemukan sosok ibu untuk anak-anak yang kelak. Semoga diberikan yang terbaik dan diberikan kemudahan dan kemudian ya Allah diberikan kelancaran dalam dakwahnya, rezekinya, semuanya ya. Ilahi Robbi, insya Allah sukses dunia dan akhirat. Insya Allah sukses mulia untuk sesama. Amin. Amin dan amin. Oke, gitu ya Bang Davin. Kita lanjut ini ke pakarnya. Kita pasti banyak di-spill terkait dengan sirah. Nih, tapi mungkin diperpendek aja Bang Iyam. Silakan kepada Bang Iyam dipersilahkan. Boleh. Oke. Ente hanya sebatas orang miskin, tapi hebatnya Zainab binti Khuzaimah ini adalah daripada dirinya sendiri, bahkan saking baiknya gitu ya. Bahkan dikenalnya itu sebelum menikah dengan Rasul. Ya, hebatnya itu. Dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak menyukai penamaan-penamaan ya, atau istilah-istilah nama itu di zaman jahiliyah, tapi satu ini yang masih dipakai ketika masih jahiliyah, yaitu Ummu Masakin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Ini dinamakan ya, udah lama sebenarnya, karena memang kebaikannya ini sejak lama yang dikembangkan atau mungkin sudah diterbiasakan oleh Zainab binti Khuzaimah ini. Dimana Zainab binti Khuzaimah ini juga termasuk istri Rasulullah yang memang sangat luar biasa ya, mengajarkan tentang berbagi gitu ya. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah itu langsung berbicara tentang sosok ini, bahwa Rasulullah pernah menyatakan pujian langsung kepada Ummu Mukminin Zainab binti Khuzaimah ini, bahwa dengan sabdanya ia benar-benar menjadi ibunda bagi orang-orang miskin ya, karena selalu memberikan makan dan juga bersedekah kepada mereka. Itu langsung sabda dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau meninggal ya, Zainab binti Khuzaimah ini meninggal, Rasulullah langsung memberikan penghormatannya dengan memandikannya, kemudian sampai dengan menguburkannya secara langsung. Karena memang kecantikan hatinya, kemudian kedermawanan beliau ya, Zainab binti Khuzaimah ini sangat luar biasa sekali. Walaupun dibandingkan dengan istri-istri yang lain ini, termasuk adalah yang kalangan tua, Zainab Khuzaimah ini, tapi ini menjadikan suatu hal luar biasa bagi Rasulullah, karena menjadikan contoh kepada para umatnya untuk senantiasa menjaga orang-orang miskin. Nah, itu seperti itu. Dan memang ini luar biasa sekali dari sirah-sirah yang dijelaskan ya, bahwa Zainab ini memang sebelum menikah dengan Rasul, ini nasabnya juga nasab bagus ya, yaitu kalau nggak salah ini nyambung kepada Bani Soso'ah. Zainab binti Khuzaimah bin Haris bin Abdillah bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amri bin Soso'ah Al-Hilailiyah. Nah, di mana Bani Soso'ah ini dulu pernah Rasulullah kontak ya, atau mungkin ingin meminta bantuan dakwah ketika itu sebelum ke Yasrib ya, sebelum ke Madinah, kepada amirnya itu Amir bin Soso'ah, bahwa
boleh Rasulullah, kita taat pada Rasulullah, tapi dengan satu syarat, yaitu bahwa kekuasaan di tangan Amir bin Soso'ah ketika itu. Tapi Rasulullah menolak bahwa syariat ini harus tegakkan, tidak boleh dengan perantara, tapi dengan Rasulullah dan juga Allah gitu. Sampai nanti Allah berikan Nasrullah di Yasrib ya, atau di Madinah. Nah, luar biasanya ternyata nasabnya bagus itu dari Zainab bin Khuzaimah ini, sehingga menjadikan pembelajaran bagi para wanita ya, agar tidak pelit ya, dan juga bagi laki-laki juga agar tidak pelit terhadap orang-orang miskin, untuk bisa bersedekah walaupun dalam keadaan sulit ya, minimal kita berusaha untuk berbagi ya. Berbagi juga nggak hanya sebatas materi ya, teman-teman semua, berbagi ilmu, kemudian juga berbagi senyuman, berbagi keceriaan ya kepada anak-anak yatim ya, kita buat bahagia ya, kemudian juga membuat dia ceria ya, kemudian juga membuat dia terisi wadahnya ketika memang kekosongan itu ada, dan juga tadi memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, insya Allah jadi pelajaran, mungkinnya sedikit spill ya, takutnya kepanjangan nanti. Mungkin bisa ditambahkan nih sama yang lain nih tentang Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Insyaallah tabarakallah ya. Zainab binti Khuzaimah ini luar biasa ya sosoknya. Jadi tadi sudah di-spill oleh Bang Akaito, tadi sangat jelas sekali, sangat lengkap sekali nasabnya juga ya. Jadi istilahnya kalau misalnya saya izin tambahkan sedikit ya. Jadi beliau itu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW itu ada beberapa suami yang beliau itu ada yang direwetkan mati syahid, kemudian ada yang direwetkan diceraikan seperti itu ya, seperti atau Nufail gitu ya. Jadi ada pendapat diceraikan, namun yang lebih banyak itu memang mati syahid ya. Ketika perang Badar itu Ubaidah bin Al-Harits. Jadi Atufail bin Al-Harits itu bin Abdul Muthalib. Jadi dinikahi, kemudian setelah meninggal itu dinikahi adiknya atau Ubaidah bin Al-Harits. Jadi Ubaidah bin Al-Harits pun meninggal gitu. Meninggal ketika perang Badar, mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW kemudian maju gitu ya. Kemudian memberikan sebuah mahar yaitu sebesar 400 dirham banyaknya. Itu luar biasa ya Rasulullah SAW. Jadi dalam Sirah Al-Hishamiyah di sana katakan bahwa suami sebelum Ubaidah itu ada juga yang mengatakan Jahum bin Amr bin Al-Harits Al-Hilali, jadi saudara sepupunya gitu ya. Ada juga pendapat lain yang sebelum dinikahi Rasulullah SAW itu sebelum mati syahid di perang Uhud itu ada Abdullah binti Jahsi gitu ya. Bin Jahsi gitu ya. Jadi menikah dengan Rasulullah itu kurang lebih hanya 3 bulan, atau ada juga riwayat lain 8 bulan sebelum meninggal. Jadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah, wafat di umur 30 tahun ya gitu ya. Wafat di bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah, di mana wanita pertama yang dimakamkan di Baqi Ummul Mukminin. Jadi beliau adalah Ummul Mukminin pertama yang dimakamkan di Baqi gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kemudian juga Ummul Mukminin yang meninggal ketika Rasulullah SAW wafat, yaitu selain dari Sayyid Aisyah, Sayyid Siti Khadijah, dan Sayyid ini tadi ya Zubaidah gitu ya bin Al-Harits gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, Khuzaimah bin Al-Harits. Jadi pernikahan itu ada yang menyebutkan juga atas dasar karena formalitas atau iba, karena seorang janda ya sudah ditinggalkan beberapa kali wafat gitu ya. Ketika perang Rasulullah masuk ke sana, tapi di sana ya luar biasa, Rasulullah sangat mencintai, menyayangi, mengayomi ya, kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi Ummul Masakin ini ya memang disebut dengan Ummul Masakin ya karena memang ibunya orang-orang miskin. Jadi menyantuni kaum papa, kaum anak-anak yatim, yatim piatu, kemudian orang-orang miskin ya. Saya jadi teringat kalau di One Piece itu, kalau tadi dari ceritanya Bang Iyam dan Kak Yoga, mungkin agak lebih mirip ke Ibu Otohime ya, atau Ratu Otohime, karena ya berjuang kesetaraan ras, kemudian juga menyayangi ataupun istilahnya terhadap anak-anak perempuan gitu ya. Jadi istilahnya mungkin lebih ke sana ya. Tapi mungkin tidak menyaingi dari istilahnya Ummul Mukminin ini, tidak menyaingi dari Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris bin Abudah
bin Abdullah, bin Amr, bin Abdi Manaf, bin Hilal, bin Amir, bin Sahswa'ah, bin Hilaliyah gitu ya teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi itu saya merangkum dari Asirah Al-Isyamiyah terkait dengan menyayangi orang-orang miskin dan merasa iba terhadap mereka. Sirah 4 halaman 296, di mana sering memberi makan orang-orang miskin dan memberi sedekah dalam hal ini. Apapun itu yang bisa kita lakukan, seperti yang di-spill dari Bang Iyam tadi ya, tidak hanya rezeki, tidak hanya pengetahuan, sesimpel senyum terhadap saudara kita juga sedekah. Saya teringat sekali ya, mudah sekali membuat orang tersenyum ketika di jalan. Jadi waktu itu saya naik sepeda ke rumah sakit gitu ya, terus ada seorang tukang parkir katanya, awet mbak pakai sepeda he gitu, terus dia kayak ngasih jempol gitu, terus dia ketawa gitu, aku ya ikut ketawa. Jadi istilahnya hanya seperti itu saja membuat orang lain ketawa bahagia, itu jadi yang tadinya itu emosinya agak capek, emosinya agak gimana, waktu pulang gitu ya, kemudian ketemu sama tukang parkir yang seperti itu, jadi kita jadi moodnya naik kembali gitu ya. Nah itu salah satunya akan jadi pahala jika sama-sama ridho dan sama-sama memberikan ketentraman ya, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu saja. Kalau misalnya dari Kak Firsya, Kak Davin, dan Bang Iya mungkin memberikan closing statement ya. Mungkin sekarang dimulai dari Bang Firsya. Bang Firas Syafiq, silahkan. Baik, terima kasih Kak Priska. Untuk closing statement, mungkin kesimpulan di pertemuan malam ini. Sebaiknya sih, atau mungkin karena kita melihat Hari Ibu ini sering dilaksanakan pada tanggal 22 Desember, ini juga jadi motivasi buat kita bahwa Hari Ibu itu tidak hanya dalam satu hari ya. Jadi Hari Ibu itu setiap hari kita jadikan sebagai Hari Ibu. Bahkan bagi teman-teman juga mungkin yang saat ini masih memiliki ibu dan juga yang ibunya sudah meninggal dunia, itu juga masih jadi ladang pahala buat kita, khususnya bisa mendoakan dan juga masih bisa berbakti kepada ibu kita sendiri. Dan juga tadi di-spill juga mengenai kisah dari Ummul Mukminin ya, yaitu Zainab binti Huzaimah, itu juga bisa dijadikan contoh bagi teman-teman akhwat untuk bisa menjadikan diri bersikap seperti itu, dan juga rendah hati, dan juga jadikan pribadi tersebut menjadi pribadi yang nanti akan menjadi sosok ibu di masa depan, insya Allah. Dan kalau berbicara mengenai anak, mungkin nanti juga bisa berhubungan juga sama kisah Uwais Al-Qarni juga ya. Jadi bagaimana beliau juga bisa membahagiakan atau berbakti kepada ibunya ketika ibunya sudah tua renta gitu, seperti itu. Jadi di kesimpulannya bisa jadi teman-teman yang hari ini sukses ataupun yang hari ini beraktivitas dan juga mendapatkan rezeki lancar, itu bisa jadi karena doa dan juga doa dan juga dukungan dari orang tua, khususnya ibu teman-teman. Jadi berbakti kepada ibu dimulai sekarang, nanti, dan seterusnya. Mungkin dari saya. Terima kasih. Allah, tabarakallah. Note ya teman-teman kalian, note. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja ke Bang Iyam atau Kak Davin. Kak Davin dulu deh, Kak Davin silakan. Terkait dengan One Piece nih, One Piece, boleh lah. Apa ya? Closing statement ya. Ya, tadi kan udah dijelasin sama Bang Firsya itu bahwa ya Mother Day is every day ya, hari ibu itu ya setiap hari gitu, nggak ada tanggalnya gitu, masih menyayangin ibu gitu. Terus juga ibu itu nggak ada ibu kandung, ada ibu angkat, ada ibu asuh, adapun ibu guru itu juga masuk ke ibu juga. Jadi ya hormatin seorang ibu itu ya emang penting gitu kan ya. Kalau kita ngomongin pengorbanan ya, pengorbanan dia tuh udah banyak
pengorbanan ibu itu udah banyak dari sebelum masih dalam kandungan, sesudah melahirkan, terus pas masih bayi itu tuh kayak nggak bakal keganti gitu, jasa-jasa itu tuh nggak bakal keganti gitu, karena ya mau seberapa banyak uang juga nggak bakal bisa diganti, karena ya itu kasih sayang juga gitu kan. Itu sih mungkin plus statement saya. Allah tabarikan tak akan terganti, jadi kayak lagu ya, walau ke ujung dunia. Kok malah nyanyi? Ya itulah teman-teman sekalian memang ya. Jadi istilahnya ibu tuh bukan hanya ibu kandung, tapi ada ibu angkat, ibu sepersusuan ya mungkin ya. Kan kita nggak tahu nih, meskipun istilahnya zaman sudah seperti ini, masih ada seperti ibu sepersusuan, ibu istilahnya karena satu suku, misalkan saya dengan uak saya, meskipun istilahnya sama-sama Jawa, sama-sama perantauan, itu jadi ibu angkat gitu kan ada ya. Jadi istilahnya luar biasa ya. Jadi jangan lupakan jasa ibu yang lain juga. Oke, untuk selanjutnya nih senjata pamungkas kita itu ada Bang Iyam ya Sensei. Silahkan dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Monggo. Ya, Bismillah, teman-teman semua tadi sudah dijelaskan ya bagaimana sosok seorang ibu dari anime One Piece, dan juga tadi kita spill sedikit tentang sejarah salah satu Ummul Mukminin, yaitu Zainab binti Khuzaimah ya, dimana kita belajar banyak dari mereka. Dan bagi teman-teman semua yang masih memiliki seorang ibu, teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 menjelaskan bahwa wa qadara rabbuka illa ta'budu illa iya wabil walidaini ihsana. Nah, di situ bahwa dikatakan dan Tuhanmu ya telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah ya. Kemudian dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Wabil walidaini ihsana. Kemudian imma ya baluguna indakal kita kiro ahdahuma awakil. Nah, ini yang lebih jelasnya bahwa jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut, nah dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu berkata ya atau nah kepada ibu atau bapakmu. Karena tadi di antara keduanya itu harus dengan berkataan yang baik, yang ahsan. Nah, jadi memang tadi kita belajar ya dari para karakter di One Piece, sosok ibu, di mana perjuangan mereka ya. Karena pada fitrahnya seorang perempuan itu pasti ada rasa keibuan, di mana rasa ingin melindungi anaknya atau kepada anak-anak kecil gitu ya. Jadi akan ada yang salah bagi ada orang-orang yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu bebas memilih ingin mempunyai anak atau tidak. Karena pada fitrahnya seorang perempuan ini adalah pastinya adalah harus bisa untuk bisa menyayangi anak-anak ya, walaupun memang ada yang beberapa yang Allah belum amanahkan, ada beberapa yang belum Allah siapkan, tapi tetap kita sebagai perempuan ada rasa tadi untuk bisa mendidik dan membina seorang anak. Nah, jadi ibu juga atau ayah juga, ada ayah atau ibu biologis, atau ada juga ibu atau ayah. Mana dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ummu madrasatul ula. Ya, ini saya lupa apakah hadis atau perkataan ulama ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah, tapi di sini ada, saya pernah mengkaji al-ummu madrasatul ula, bahwa madrasah pertama bagi anak-anak adalah ibu ya, ibu adalah madrasah atau pendidikan pertama bagi anak-anak. Maka harus kita persiapkan yang ikhwan juga ya, laki-laki, untuk membina ya anak didik kita, kalau memang pengajar atau punya adik atau nanti punya anak atau nanti punya binaan-binaan, bahwa kita selain menjadi ayah ideologis ya, mereka punya ayah biologis atau ibu biologis, tapi kita jadikan diri kita sebagai ayah atau ibu ideologis yang bisa mengarahkan mereka. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman semua berusaha untuk selalu baik ya, berbagi, kemudian juga mencintai orang-orang miskin dan anak-anak yatim, seperti layaknya tadi ibunda kita, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Nah, itu. Jadi semangat selalu untuk senantiasa berbuat baik pada semuanya. Ayo.
Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, jadi jangan lupa untuk selalu bersabar dan bersyukur ya atas nikmat hari-hari, hari ibu, mau hari manapun ya. The every day is the mother day. Jadi jangan lupa bahagiakan ibu kita yang masih ada di sisi kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena menyia-nyiakan dan melalaikannya. Dan juga yang sudah tiada ya, kita doakan dan insya Allah Allah senantiasa berikan tempat terbaik di sisinya, dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah terangi kuburnya. Jadi insya Allah kirimlah doa-doa terbaik, tilawah-tilawah terbaik, hafalan-hafalan terbaik, kayak gitu ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Jadi kita banyak sekali yang bisa di-spill dan bisa kita ambil kebaikan dari live Instagram pada malam hari ini ya, luar biasa. Ini sudah 1 jam hampir 15 menit gitu ya. Jadi istilahnya tidak terasa ya ketika kita itu berdiskusi, kemudian kita spill terkait dengan cerita-cerita seperti ini ya, cerita yang bukan fiksi, jadi bukan anime ya, tapi memang betul-betul real, fakta gitu. Karena Ummul Mukminin bukan hanya tadi ya, bukan hanya ibu-ibu yang di One Piece saja, tapi Zainab binti Huzaimah gitu. Jadi memang ada yang betulannya gitu ya. Jadi itulah yang harus lebih kita gali kembali, sehingga apa-apa yang senantiasa kita cari itu adalah apa-apa yang fakta kayak gitu ya teman-teman sekalian. Ya enggak masalah, saya juga istilahnya masih ngalim juga gitu. Jadi istilahnya ngalimnya ya cari-cari spill untuk kebaikan seperti Bang Kaito gitu ya, Bang Iya, Bang Firsya ya, atau Bang Yoga, Bang Davin Yoga ya. Jadi istilahnya kita menggunakan anime itu dengan cara masing-masing. Ada yang dibaca kemudian didalami untuk ngedubbing, ada yang dibaca didalami untuk mengaitkan sejarah Islam dengan sirah, ada yang dibaca didalami untuk mengaitkan apa sih yang bisa dipetik atau diambil hikmahnya seperti Bang Davin gitu ya. Jadi istilahnya kemudian mengajak teman-teman yang lain. Itu kan tidak semua orang yang bisa seperti itu. Jadi istilahnya di sinilah tempat atau wadah-wadah kita di K-Anime atau kreator konten anime. Jadi teman-teman sekalian boleh ya bergabung, nanti silakan di DM saja di antara kami berempat, nanti insya Allah akan diundang di grup aku dengan kami di K-Anime teman-teman sekalian, atau konten kreator anime. Masya Allah tabarakallah teman-teman sekalian, karena waktu sudah memisahkan kita, icik ide apa sih ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Nah kita tutup dengan instrumen memoris ya, ide. Jadi memoris bersama ibu kita yang belum sempat telepon, silahkan telepon meskipun udah malam ya kayak gini, ataupun WA ya, kirimlah foto, halo ibu apa kabar, hai mother ogen desu gitu ya, atau mungkin kirim VN gitu paling jauh. Kalau misalnya dekat, mungkin yang misalnya sudah tiada juga silahkan kirim doa terbaik ataupun tilawah terbaik ya, mumpung masih jam segini gitu ya. Apa yang bisa kita persembahkan kepada ibu-ibu kita? Masya Allah tabarakallah ya. Itu untuk diri pribadi dan juga teman-teman sekalian. Ya mungkin itu saja, karena dari tadi saya sepertinya terlalu banyak omongan ya. Ini tidak terasa sudah jam segini gitu ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Sensei, kepada Bang Iam sudah sharing-sharing terkait dengan sejarah dan juga terkait dengan One Piece. Kemudian ada Bang Davin, terima kasih banyak ya Bang Davin sudah sharing-sharing terkait dengan ibu-ibu di One Piece. Jadi tahu nih ternyata seperti itu ceritanya. Gitu ya, saya jadi tidak membaca lagi nih. Enggak lah ya, tetap ikutan. Oke, selanjutnya ada Bang Firsya atau Fira Syafiq. Masya Allah, terima kasih untuk dubbing-dubbingnya nih, keren banget. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih kepada Bang Firsya sudah hadir di sini ya. Semoga Allah kuatkan, dan teman-teman sekalian semoga Allah lindungi, berkati segala aktivitasnya, kepada Bang Ian, kepada Kak Davin, kepada Bang Firsya, dan mudah-mudahan Allah kuatkan, sehatkan, serta lindungi semua keluarganya beserta diri, sehingga kita bisa lebih kuat lagi untuk berdakwah dan juga istilahnya harus
harus menjaga fisik kita karena ada tipe Omikron nih, bukan tipe Delta lagi ya. Masya Allah. Jadi misalnya jangan diam di rumah terus atau rebahan, itu mah udah biasa jadi wibu ya. Wibu yang keren itu wibu yang aktif gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya mungkin itu saja teman-teman sekalian. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepaskan segalanya, lepaskan yang ada di dada. Selamat berinteraksi dengan ibu-ibu kita ya. Semoga kita senantiasa memperbaiki sikap-sikap kita dan meneladani beliau, apapun yang mereka ataupun beliau itu istilahnya suaranya mencelekit lah, atau istilahnya bikin kita bete lah, atau istilahnya ibu kita membuat kita jadi bikin males juga gitu karena sering diomelin lah, it's okay gitu ya. Insya Allah itu akan ada sesuatu yang menunggu di depan sana, yaitu apa? Surga abadi ya, ketika kita itu ridho terhadap orang tua kita ridho, terutama ibu kita kepada kita, itu yang kita ambil. Jadi nggak apa-apa, ambil aja dulu omelannya ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Silakan untuk live ya, nanti silakan teman-teman yang belum sempat melihat bisa dilihat ya di Instagram live di saya di sini, ataupun nanti ini akan diupload di YouTube seperti itu, insya Allah. Silakan masuk di kajian anime. Halo Megani-chan, terlambat kamu. Nanti kamu silakan lah ya, cari lagi lah Instagram live-nya ya lah. Ubar. Oke, kok malah tambah rame ini, Masya Allah. Oke lah. Oke. Selamat istirahat kepada Mayang, kepada Bang Firsya ya. Ini Kak Davin juga nih. Ini dari tadi nggak bisa diam nih, kemana aja nih kamu nih. Dari sinyal kayak agak cahayanya. Arigatou gozaimashita. Sehat selalu semuanya. Saya Ronara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.